Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Mufroda dari kelompok Delitrius ingin menyampaikan kesan dan pesan saya setelah mengikuti MPLF 2020-2021 di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Kesan saya mengikuti MPLF 2020-2021 ini sangat menyenangkan, walaupun MPLF dilakukan secara daring atau virtual, karena kita bisa berbagi informasi dan menambah wawasan dari narasumber-narasumber yang hebat. Walaupun saya yakin jika MPLF dilakukan secara offline akan lebih menyenangkan. Pesan saya dalam acara MPLF ini, jadwal waktu harus lebih ditegaskan karena banyak acara yang waktunya melenceng dari jadwal yang sudah dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, acara MPLF 2020-2021 ingin berbagi informasi tentang obat-obatan. Yang pertama, cara mendapatkan obat. Mendapatkan obat yang baik dan yang benar itu harus dari sumber yang baik pula. Misal dari resep dokter, apotek, dan bertanya kepada apoteker. Juga fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan lain-lain. Juga saat membeli obat, cek klik dalam kemasan. Klik adalah kemasan, label izin, label edar, dan kadaluarsa. Cek label obat dan nama obat juga. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Ada. Cara menyimpan obat yang benar itu bagaimana? Setiap obat itu kan kandungan zatnya berbeda-beda. Maka obat yang dibeli biasanya ada keterangan untuk menyimpannya. Jadi setiap obat itu menyimpannya berbeda-beda dan sudah tercantum dalam kemasan. Terus kalau misalkan kita untuk melihat obat itu udah expired atau belum itu gimana? Di kemasannya kan suka ada gitu. Ya, di kemasannya kan sudah ada tanggal kadaluarsanya. Jadi tinggal dilihat di situ. Kalau misalkan kita nggak taruh di kulkas atau gimana, itu ngefek apa enggak? Biasanya ngefek. Soalnya lebih baik obat dijauhkan dari sinar matahari secara langsung. Dan kita simpannya di kulkas gitu ya mungkin ya. Di Jadi kulkas, lebih aman. di kulkas dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Dan jauhkan dari anak-anak. Ada lagi? Ini saya mau tanya, ini di kemasan obat yang di warung-warung, ini kan ada tanda biru-birunya kayak gini. Ya. Ini maksudnya apa ya? Itu label tanda obat. Label tanda obat itu ada 3. Yang pertama hijau, warna lingkaran hijau dengan garis hitam. Lingkaran hijau dengan garis hitam itu obat bebas, tidak perlu resep dokter, itu tidak apa-apa, yang penting jangan berlebihan. Kalau yang seperti ini, biru dengan garis hitam, itu bebas tapi terbatas, masih bisa dikonsumsi secara tidak dengan resep dokter, tapi kurang baik karena ini masuknya level ke sedikit obat keras. Jadi nggak boleh diminum Terlalu sering banyak gitu. Ya, nggak boleh banyak-banyak. Terus yang terakhir, lingkaran merah dengan garis hitam dan tanda K. Itu adalah obat keras. Itu tidak boleh dikonsumsi kecuali dengan resep dokter. Paham? Paham.
Sesudah diminum, Sesudah dan ya sebelum. sebelum cara menyimpannya itu bagaimana? Yang benar. Cara memakai obat sebelum dan sesudah makan. Dan menyimpannya itu bagaimana? Yang benar. Yang pertama, kan biasanya ada obat sebelum makan dan sesudah makan. Obat yang sebelum makan itu bukan berarti kita minum obat lalu langsung makan, tapi minum obat 30 menit baru kita makan. Begitu pula dengan obat sesudah makan. Bukan berarti kita makan lalu minum obat, tapi setelah makan 30 menit baru kita minum obat. Seperti itu. Terus penyimpanan juga tadi sudah saya sampaikan, tergantung dengan obatnya. Karena setiap kandungan obat itu berbeda-beda dan biasanya sudah tertera dalam kemasan. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya sih banyak ya. Iya tapi bingung. Cukup lah. Cukup? Cukup. Baiklah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Iya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan untuk acara MPLF 2020-2021 ingin berbagi informasi tentang apoteker. Boleh tahu adik-adik di sini cita-citanya jadi apa? Guru. Oh, dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Membantu orang. Membantu orang. Kalian tahu nggak sih di dunia ini ada profesi yang mirip seperti dokter? Ada yang tahu profesi apa? Tidak. Profesi apoteker. Apoteker itu mirip seperti dokter, cuma dia lebih condong ke obat-obatan. Tugas apoteker seperti mendesain, memproduksi, dan distribusi obat. Mendesain obat seperti mau dijadiin pil atau mau dijadiin sirup buat adik-adik kecil, tergantung dengan kebutuhan. Dan mengawasi resep obat dokter. Biasanya kan kalau periksa kita dapat resep dokter kan ya. Nah itu tugas apoteker itu untuk melihat resep itu tuh udah benar atau belum, udah sesuai apa belum, kayak gitu. Terus yang ketiga, menjelaskan efek samping obat. Setiap obat itu ada efek sampingnya, seperti biasanya antimo. Antimo itu efek sampingnya rasa kantuk dan lain-lain. Menghitung dosis. Obat itu harus ada dosisnya, karena dosis itu penting. Dan kalau nggak ada dosis, itu bisa berbahaya bagi tubuh orang yang mengonsumsi obat tanpa dosis. Proker kerja menjadi apoteker itu industri farmasi, seperti membuat obat-obatan, memproduksi obat-obatan, distribusi dan penyaluran obat dan alat medis. Jadi apoteker tuh nggak hanya obat, tapi juga alat-alat medis. Bisa bekerja di rumah sakit, apotek, badan pengawasan obat dan makanan, militer, bahkan apoteker bisa bekerja di militer. Yang ketujuh, penelitian obat, karena obat juga butuh diteliti. Dan terakhir, apoteker bisa menjadi dosen. Dosen itu ya seperti guru di sekolah-sekolah adik-adik. Terima kasih. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.